Pernahkah kamu merasa Indonesia saat ini terlalu bising dengan drama, penuh dengan ketidakpastian, dan kita terjebak dalam emosi yang tidak pernah selesai? Stoikisme mengajarkan tenang di tengah badai, bukan karena badai itu hilang, tapi karena kita belajar berdiri kokoh di dalamnya. Kita hidup di zaman ketika informasi datang tanpa henti, media sosial dipenuhi gosip, politik yang saling serang, dan komentar yang sering lebih pedas daripada solusi. Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya, tapi juga kaya akan kebisingan. Dan disinilah filsafat stoik relevan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, itu bukan hal itu sendiri yang melukaimu, tapi pendapatmu tentangnya." Apa yang kita lihat di sekitar kita? Harga kebutuhan pokok naik turun, berita kriminal di mana-mana, drama politik setiap hari. Semua itu nyata, tapi penderitaan terbesar seringkali bukan datang dari fakta, melainkan dari cara kita bereaksi. Stoikisme mengajarkan 3 hal penting. Pertama, bedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kedua, jangan terjebak dalam emosi yang menguras energi. Ketiga, hidup sesuai nilai, bukan sesuai tren. Mari kita terapkan ke kehidupan Indonesia saat ini. Kita tidak bisa mengendalikan harga BBM, tapi kita bisa mengendalikan cara kita beradaptasi dengan gaya hidup sederhana. Kita tidak bisa menghentikan orang berkomentar buruk di media sosial, tapi kita bisa memilih untuk tidak terseret dalam debat tanpa ujung. Kita tidak bisa mengendalikan dunia politik sepenuhnya, tapi kita bisa menjaga integritas dalam lingkaran kecil kita. Bayangkan kamu di jalanan kota besar, macet, klakson bersahutan, panas yang menyengat, semua orang tampak terburu-buru, emosinya mudah meledak. Di saat seperti itu, stoikisme memberi ruang untuk berhenti sejenak. Tarik napas, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya? Apakah marah akan membuat jalanan lancar, atau hanya akan menambah luka di hati saya sendiri? Seringkali kita lupa bahwa ketenangan adalah kekayaan yang paling murah, tapi paling jarang dimiliki. Indonesia butuh lebih banyak orang yang tenang, bukan hanya pintar bicara. Butuh lebih banyak orang yang kuat mengendalikan diri, bukan hanya kuat mengkritik. Bayangkan jika setiap individu mulai melatih diri dengan prinsip stoik. Pertama, pemimpin yang tidak mudah tersulut emosi. Kedua, rakyat yang lebih fokus pada solusi daripada drama. Ketiga, anak muda yang memilih menanam pohon harapan daripada membakar energi untuk perdebatan kosong. Maka, wajah Indonesia akan berubah bukan dari atas ke bawah, tapi dari dalam hati kita masing-masing. Stoikisme bukan sekadar teori kuno. Ia adalah seni hidup, seni menjaga hati tetap damai di tengah gejolak. Indonesia saat ini memang penuh tantangan, tapi jangan biarkan dirimu tenggelam dalam arus kebisingan. Jadilah seseorang yang mampu berdiri tenang, berpikir jernih, dan bertindak sesuai nilai, bukan sesuai amarah. Karena pada akhirnya, kita tidak selalu bisa memilih situasi, tapi kita selalu bisa memilih respon, dan pilihan itulah yang menentukan masa depan, baik untuk dirimu maupun untuk bangsa ini. Kalau kamu merasa pesan stoik ini bermanfaat, jangan lupa follow dan subscribe channel ini. Mari sama-sama belajar, jadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijak menghadapi hidup.